Setelah selesai dengan Redmi Note series dari Xiaomi, kini giliran M series dari Poco. Pada bulan April ini Poco resmi merilis Poco M7 Pro 5G untuk pasar Indonesia. Ponsel ini berada di kelas menengah, artinya punya harga terjangkau tapi dengan spesifikasi memukau. Jika dilihat dari pola yang sering dipakai, Poco M series ini memang selalu hadir di belakang Xiaomi Redmi Note series. Tak jarang spesifikasi yang dimiliki terlihat mirip tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut kelebihan dan kekurangan Poco M7 Pro 5G yang sudah admin rangkum. Demi mendapatkan peningkatan di performa, Poco M7 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 7025 Ultra sebagai otaknya. Penggunaan chipset ini sama dengan kembarannya, yakni Redmi Note 14 5G. Chipset dengan proses fabrikasi 6 nanometer itu memang dirancang untuk mengotaki HP kelas menengah. Untuk spesifikasinya sendiri, chipset ini mengandalkan 8 inti CPU untuk menopang kinerjanya, meliputi dari 2 core Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk performa, serta 6 core Cortex A55 dengan frekuensi 2 GHz untuk efisiensinya. Sementara untuk kartu pengolah grafisnya menggunakan IMG BXM8256 dengan frekuensi 950 MHz. Untuk mengoptimalkan performanya, chipset ini sudah mendukung RAM berjenis LPDDR5 dengan internal UFS 2.2 atau UFS 3.1. Poco M7 Pro 5G sendiri menawarkan satu varian memori saja, yakni RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Saat rilis di awal tahun 2025, Poco M7 Pro 5G ini hadir dengan sistem operasi Android 14. Sedangkan untuk antarmuka langsung menggunakan HyperOS. Hal inilah yang sudah cukup baik untuk di kelas harganya, sebab Anda bisa langsung menggunakan beberapa fitur yang hanya dimiliki oleh HyperOS. Poco M7 Pro 5G juga kabarnya mendapatkan jaminan upgrade yang cukup lama selama 2 tahun. Dengan begitu Anda bisa merasakan upgrade hingga Android 16 di 2 tahun ke depan. Dengan catatan, penamaannya tak akan berubah dan sesuai urutan. Selain itu, terdapat update yang akan didapatkan secara berkala untuk keamanannya. Durasinya bahkan lebih lama, yakni sekitar 4 tahun. Jika ditanya apakah Poco M7 Pro 5G ini layak untuk penggunaan jangka panjang, saya bisa katakan iya karena beberapa alasan tersebut. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Poco M7 Pro 5G memiliki kapasitas baterai yang sedikit ditingkatkan. Kapasitas baterainya menjadi 5110 mAh. Entah akan sepengaruh apa, yang jelas ada peningkatan di kapasitas baterainya. Jika dilihat dari klaimnya, Poco M7 Pro 5G mampu bertahan cukup lama untuk penggunaan harian. Ponsel ini bisa bertahan hingga 61 jam untuk memutar musik, serta 19 jam untuk bermain media sosial. Untuk pengisian dayanya, Poco M7 Pro 5G dibekali dengan turbo charging 45W. Klaimnya mengatakan butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengisi daya sekitar 60%. Hal ini tentu menarik, setidaknya kita tak harus menunggu lebih dari 1 jam untuk bisa menggunakan sang HP kembali. Poco M7 Pro 5G menggunakan panel AMOLED yang mampu menghasilkan lebih dari 1 miliar warna. Ukurannya masih sama seperti generasi sebelumnya, yakni 6,67 inci. Hanya saja desain bezelnya ini tampak sedikit lebih tebal dengan rasio layar ke bodi mencapai 87,4%. Namun saya kira hal ini bukan jadi masalah, sebab Anda mungkin tak akan menyadarinya. Apalagi dengan dukungan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, serta angka kerapatan pikselnya bisa mencapai 395 ppi yang sudah cukup baik untuk HP ukurannya. Jika bicara soal peningkatan, tingkat kecerahan layar mungkin jadi satu-satunya yang mengalami perubahan. Kali ini Poco M7 Pro 5G mendukung kecerahan hingga 2100 nits. Layarnya juga sudah terlindungi Corning Gorilla Glass 5 yang membuatnya anti terhadap goresan atau retakan saat terbentur. Hadir dengan dukungan speaker stereo, membuat suara Poco M7 Pro 5G ini akan terdengar lebih baik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, bukan dimasukkan ke dalam earpiece. Hal ini tentu membuatnya terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Soal kelantangannya, ponsel ini tak hanya bisa dinaikkan volumenya ke 100%, tapi bisa sampai 300%.
Di sisi lain, jika Anda ingin mendengarkan suara yang lebih jelas, tinggal pasang saja earphone kabel atau TWS. Sebab Poco M7 Pro 5G ini masih menyediakan port audio jack 3,5 mm di bodinya. Satu hal yang mungkin jadi pembeda antara Poco M7 dan Redmi Note 14 5G adalah sektor kameranya. Pasalnya ada bayaran yang perlu diberikan dengan tawaran harga yang lebih murah. Tak seperti kembarannya, Poco M7 Pro 5G hanya mengandalkan satu kamera utama saja. Ya, ponsel ini kini menghilangkan kamera ultrawide akibat dari penyesuaian harga. Hal ini tentu cukup disayangkan. Meski begitu, Poco M7 Pro 5G tetap menawarkan kemampuan kamera utama yang mumpuni. Resolusi kamera utamanya ada di angka 50 megapiksel menggunakan lensa Sony IMX882. Lensa kamera ini memiliki bukaan f1.5 dengan ukuran sensor mencapai 1/1,95 inci. Hal ini tentu akan mampu menyerap lebih banyak cahaya serta efek bokeh yang menonjol. Selain itu, kamera utamanya juga sudah didukung dengan fitur OIS. Bicara soal perekaman videonya, Poco M7 Pro 5G sayangnya hanya mendukung resolusi 1080p di 30 fps. Hal ini juga berlaku bagi kamera depan yang punya resolusi 20 megapiksel. Poco M7 Pro 5G menyajikan kelengkapan konektivitas dan sensor yang cukup baik. Di dalamnya terdapat port infrared yang tampaknya memang tak pernah absen untuk jajaran HP Xiaomi. Untuk konektivitas lainnya, Poco M7 Pro 5G sudah dibekali Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.0 hingga NFC. Sementara untuk sensornya, Poco M7 Pro 5G berhasil memaksimalkan penggunaan panel AMOLED pada layar. Hal ini terlihat pada penempatan sensor sidik jari yang sudah berada di bawah permukaan layar. Selain itu, tak ada yang berubah soal sensornya. Misalnya kehadiran sensor akselerometer, kompas hingga gyro hardware yang punya respon cepat. Salah satu hal yang cukup menarik dari Poco M7 Pro 5G adalah desainnya. Pasalnya Poco berusaha mengembalikan sentuhan khas ala Poco kembali melalui modemnya ini. Bisa dilihat dari sudutnya yang membulat, bodi ramping, dan warna yang solid. Anda juga akan menemukan modul kamera berbentuk persegi dengan dua lingkaran kamera berbentuk yang cukup besar di dalamnya. Tulisan Poco cukup besar di dalamnya membuat Anda tak akan pernah salah sangka dengan mereknya. Nah, bicara soal warna, ponsel ini memiliki dual tone warna berbeda. Kedua warna ini terpisah dengan bagian kiri berwarna solid dan bagian kanan memiliki tekstur seperti batu. Hal ini membuatnya terlihat lebih premium dan terasa unik. Terdapat dua varian warna yang bisa dipilih, yakni green dan silver. Untuk dimensinya, Poco M7 Pro 5G memiliki ukuran 162,4x75,7x8 mm. Salah satu peningkatan yang dimiliki di sektor ini adalah soal ketahanannya. Kini sang ponsel sudah dibekali dengan sertifikasi IP64 yang membuatnya lebih tahan terhadap debu dan guyuran air. Salah satu kekurangan dari Poco M7 Pro 5G adalah absennya kamera ultrawide di bagian belakang. Hal ini tampaknya jadi salah satu penyesuaian dari harga yang ditawarkan. Sebab jika dilihat dari kembarannya, Redmi Note 14 5G masih memiliki kamera satu ini, sehingga ia masih bisa memotret dengan sudut pandang yang lebih luas. Perekaman video di ponsel ini masih tertahan di resolusi 1080p di 30 fps. Tak ada dukungan untuk perekaman dengan 60 fps yang bisa lebih mulus saat bergerak. Selain itu, kualitas 4K juga masih belum bisa didapatkan di ponsel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.